Part 98. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, perusahaan Dinata sedang mengalami penurunan saham. Jadi sedang ada konflik internal antara pemegang saham. Dan kali ini mereka sedang mengadakan rapat pemegang saham. Tuan Julian, bagaimana caranya Anda mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan kita? Harga saham kita terus saja menurun akhir-akhir ini. Jika masalah ini terus saja dibiarkan, maka perusahaan ini akan bangkrut. Kata salah satu pemegang saham yang sedang menuntut penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Kita sedang kekurangan dana untuk sekarang ini. Jadi sepertinya kita membutuhkan investor baru untuk tender kita kali ini. Dan setahuku, sebagian saham perusahaan kita telah dibeli atas nama Seren Yulia Atmaja. Jumlah sahamnya juga cukup besar, yaitu 30%. Apa kalian ada yang mengenal siapa dia? Para pemegang saham saling menoleh dan menatap satu persatu. Kemudian mengangkat bahu juga menggelengkan kepala. Kita harus tahu siapa dia. Apakah dia memiliki niat buruk pada perusahaan kita atau tidak? Apalagi dengan jumlah saham yang lumayan besar, itu sungguh menjadi ancaman untuk kita. Karena jika berniat buruk pada perusahaan kita, pasti akan menyebabkan kebangkrutan juga pada kita. Kata Julian dengan tatapan yang khawatir. Setelah selesai rapat, Julian memanggil Jody ke ruangannya. Jody dipekerjakan oleh ayahnya di perusahaan sebagai seorang manajer. Kemampuannya cukup diakui meskipun dia sering sekali bersenang-senang dengan banyak wanita. Tok tok tok, ceklek, Jody pun langsung memasuki ruangan sang ayah. Apa Bapak memanggil saya? Jody berjalan mendekati sang ayah dan bersikap profesional di kantor. Iya, duduklah. Saya ingin tahu perencanaan tentang kontrak kerja sama perusahaan kita. Seperti yang kamu ketahui, perusahaan kita sedang mengalami penurunan. Jadi saya membutuhkan perencanaan yang bagus untuk menarik minat investor ke perusahaan kita. Kata Julian dengan tenang, layaknya seorang atasan pada bawahan. Saya sudah memiliki daftar perusahaan ternama. Dan saya akan mencoba untuk mengajukan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Ini adalah daftar perusahaan yang sudah saya periksa. Ada perusahaan Kusuma dan juga Sanjaya yang merupakan perusahaan besar saat ini. Kita bisa mencoba mengajukan kontrak kerja sama dengan kedua perusahaan itu. Perusahaan Sanjaya baru saja membuka anak perusahaan di kota A. Dan yang saya tahu perusahaan itu berkembang dengan cukup pesat Pak. Kita bisa mencoba mengajukan kerja sama dengan perusahaan itu. Saya dengar perusahaan itu juga dikelola oleh seorang perempuan. Julian mengangguk-anggukkan kepala mendengar penjelasan dari Jody. Baiklah, kita bisa mencoba saranmu itu. Persiapkan proposal pengajuan kontrak kerja sama dengan kedua perusahaan itu. Semoga saja kita berhasil menandatangani kontrak dengan salah satunya. Akan lebih baik jika kita bisa bekerja sama dengan kedua perusahaan itu. Julian berkata begitu yakin. Baiklah Pak, akan segera saya persiapkan. Jody pun meninggalkan ruangan sang ayah. Sementara itu, Nadia dan Jimmy sedang makan malam. Untuk apa tadi siang kamu menemui Tuan Juda dan Seren? Apakah ada sesuatu yang penting? Nadia bertanya dengan tenang sambil menikmati makan malamnya. Tidak ada. Tuan Juda hanya memberikanku pekerjaan baru dan sepertinya itu akan menyenangkan. Jimmy sedikit tersenyum saat mengatakannya. Sedangkan Nadia yang mendengarnya mengernyitkan dahi dan memicingkan mata menatap sang kekasih. Apa maksudmu? Kalian punya permainan apa?
Jangan membuatku penasaran begitu. Nadia yang penasaran mulai memasang wajah yang cemberut kepada Jimmy. Hahaha. Apa kamu juga ingin bermain denganku? Kamu tenang saja. Nanti kamu akan aku ajak untuk pergi ke sana, jika waktunya sudah tepat. Aku berencana untuk mengambil kembali semua hak yang seharusnya menjadi milikku. Tuan Juda juga Nyonya Seren akan membantuku mendapatkan semuanya. Aku yakin, kalau aku tidak akan mengecewakan mereka berdua. Jimmy begitu antusias saat bercerita kepada Nadia. Benarkah? Mereka memang luar biasa. Aku juga kagum pada mereka berdua. Dan apa kamu tahu kalau sebenarnya perusahaan kita adalah milik Nyonya Seren? Hanya saja dia tidak ingin terlibat langsung dengan orang-orang yang sukanya menjadi penjilat. Maka dari itu aku yang mengelola perusahaan. Tapi atas instruksi dan perintah dari Seren. Kami sudah kenal sejak kecil, jadi aku tahu betul bagaimana Seren. Benarkah? Ternyata Nyonya Seren juga memiliki kuasa sendiri dalam dunia bisnis. Dia sungguh wanita yang tangguh. Mereka berdua adalah pasangan yang sempurna, terutama sebagai pasangan penindas ketidakadilan. Beberapa hari telah berlalu, Jody masih mencari informasi mengenai kedua perusahaan yang ingin dia ajak kerja sama. Akhirnya aku menemukannya. Direktur Utama Perusahaan Sanjaya, Nadia Praja. Kukira ini perusahaan keluarga, tapi kenapa nama belakang direkturnya Praja, bukan Sanjaya? Ah, tidak masalah, yang penting aku tahu pemimpinnya. Bagaimana dengan perusahaan Kusuma? Kenapa begitu sulit sekali mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sudahlah, sebaiknya aku mengurus proposal untuk perusahaan Sanjaya saja. Nanti baru aku cari informasi lagi mengenai perusahaan Kusuma. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuat Jody menoleh ke arah pintu dan mempersilakan orang itu masuk. Ceklek. Hai sayang, sepertinya kamu cukup sibuk akhir-akhir ini. Sampai-sampai kamu tidak sempat menghubungiku sama sekali. Jody yang akhir-akhir ini sibuk dengan urusan perusahaan, tidak ada waktu untuk bertemu dengan Vivian, hingga akhirnya dia datang ke perusahaan. Vivian pun langsung berjalan mendekati Jody dan berdiri di sampingnya kemudian merangkul pundak Jody. Maaf sayang, aku cukup sibuk mengurusi proposal untuk kontrak kerja sama dengan perusahaan baru. Aku harus mempersiapkan ini dengan matang. Semoga kamu tidak marah ya. Jody melingkarkan tangannya di sekitar pinggang Vivian sambil tersenyum manis kepadanya. Tentu saja aku tidak marah sayang. Kamu kan sedang bekerja. Mana mungkin aku marah karena kamu bekerja. Vivian pun menunjukkan senyum yang seolah dipaksakan di wajahnya. Jika saja kamu tidak tampan dan cukup kaya, aku pasti sudah marah dan meninggalkanmu, karena kamu tidak memberikan kabar padaku dan tidak memperhatikan aku beberapa hari ini. Kata Vivian dalam hatinya. Sayang, lusa aku harus pergi ke kota A untuk urusan bisnis. Aku harus datang ke perusahaan Sanjaya dan mengajukan kerja sama dengan perusahaan itu. Jody memandang Vivian yang sekarang duduk di pangkuannya. Berapa lama kamu akan berada di sana? Apakah aku tidak bisa ikut? Vivian sedikit muram saat berkata begitu. Hanya beberapa hari saja. Kamu tidak bisa ikut sayang. Karena aku ke sana untuk perjalanan bisnis. Kita tidak akan memiliki waktu untuk bersenang-senang. Aku tidak mau kamu kebosanan di sana. Jody memegang wajah halus Vivian saat berusaha membujuknya. Baiklah kalau begitu aku tidak akan memaksamu.
Terima kasih sayang. Muah. Vivian pun mengalah untuk tidak ikut ke kota A, kemudian mereka saling berciuman. Di kota A Nadia sedang menghubungi Seren melalui sambungan telepon. Halo Seren. Nadia langsung menyapa begitu teleponnya tersambung dengan Seren. Iya Nadia, ada apa kamu menghubungiku? Seren langsung menanyakan keperluan Nadia tanpa basa-basi terlebih dahulu. Ada perusahaan dari kota C yang ingin mengajukan kerjasama dengan perusahaan kita. Dan aku sudah membuat janji dengan perwakilan perusahaan itu lusa nanti. Perusahaan apa itu? Apa kamu sudah menyelidikinya? Seren bertanya dengan nada dingin. Dia sedang berdiri di depan jendela menatap keluar kantor Judah. Sang suami sedang duduk di kursi kerja di belakangnya. Iya, itu perusahaan Dinata. Sekarang mereka sedang mengalami penurunan dan mencari investor untuk proyek mereka selanjutnya. Perusahaan Dinata. Menarik. Seren pun sedikit tersenyum licik mendengarnya dan langsung berbalik menatap Judah. Judah pun menoleh dan langsung menatap Seren saat mendengar Seren menyebutkan perusahaan Dinata. Hanya dengan saling menatap saja mereka sudah mengerti maksud dari pasangan masing-masing. Baiklah, kamu temui saja mereka. Kamu akan suka dengan perusahaan itu Nadia. Apa maksudnya? Apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Nadia yang bingung kemudian mengerutkan kening dan bertanya kepada Seren. Apa kamu tidak menyelidiki dengan benar perusahaan itu? Seharusnya kamu tahu banyak tentang perusahaan itu, karena itu harusnya menjadi perusahaan milik Jimmy. Benarkah? Bagaimana bisa itu milik Jimmy? Tunggu, nama Jimmy Dinata, apa mungkin dia merupakan bagian dari keluarga itu? Nadia semakin bingung dan penasaran dengan apa yang dikatakan Seren. Hahaha, tentu saja itu milik Jimmy. Karena itu kukatakan kamu akan menyukai bekerja sama dengan perusahaan itu. Ini kesempatanmu untuk membantu Jimmy. Seren terbahak dengan kepolosan Nadia. Meskipun dia pintar namun dia tidak terlalu peka dan peduli tentang hal yang menurutnya tidak berkaitan dengannya. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Nadia pun langsung menutup panggilan teleponnya. Kenapa sayang? Sepertinya kamu terlihat senang. Judah menghampiri sang istri dan memeluknya dari belakang. Karena perut Seren sudah membesar, cukup sulit untuk memeluknya dari depan. Kamu tahu sayang, perusahaan Dinata ingin bekerja sama dengan perusahaanku. Bukankah itu cukup menarik? Mereka yang merendahkan kita dengan uang yang hanya beberapa lembar itu, malah ingin bekerja sama dengan kita. Hahaha. Jadi, mereka ingin masuk ke kandang singa ya. Judah tersenyum sinis saat mengatakannya. Ada kelicikan di matanya.